Selamat malam, Saudara. 30 dari 55 wakil menteri saat ini rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Lantas bagaimana efektivitas kinerja yang mereka jalankan ini sebagai tugas di pemerintahan, hingga adakah aturan yang dilanggar? Kami bahas malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sorotan lainnya, beras premium oplosan masih jadi sorotan publik. Usai Menteri Pertanian menyebut ada 212 merek terindikasi mengoplosnya. Kita bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Audrey Chandra, kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, Polda Jawa Barat kembali menangkap dan menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus penjualan bayi sindikat internasional. 1 tersangka berperan sebagai penampung para bayi sebelum dijual. Maskernya buka aja, Bang. Di Reskrim Polda Jawa Barat, Kombes Surawan mengatakan tersangka ditangkap Selasa malam usai tiba dari Singapura. Total sudah ada 13 orang yang ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penjualan bayi sindikat internasional. Itu tiungnya dibuka aja. Maskernya dibuka. Bawa sini, Bos. Ini PSK-nya, Bos. Terus Nah, tadi malam kita juga mendapatkan tambahan tersangka lagi, kebetulan baru pulang dari luar negeri, kita cekal dan diamankan di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, sudah kita ambil dan sekarang dalam pemeriksaan. Orang yang ditangkap itu apa perannya? Perannya dia sebagai penampung juga, salah satu penampung. Di Singapura juga? Salah satu penampung di Jakarta. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menangkap 12 perempuan tersangka kasus human trafficking atau penjualan manusia. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil menyelamatkan 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohman menjelaskan tersangka punya peran masing-masing, mulai dari mencari, merekrut, merawat, hingga melakukan transaksi. Polda Jabar telah berhasil mengamankan jaringan human trafficking, di mana yang kita amankan ini jumlah tersangkanya cukup banyak, yaitu 12 tersangka. Dan kita pada malam hari ini juga telah mendapatkan informasi dari Direskrim bahwa kita telah mengamankan 6 korban balita, yang 5 ini kita datangkan dari Pontianak. Selain 5 orang tadi dari Pontianak kita datangkan, ada 1 lagi yang kita datangkan dari Jabodetabek. Selengkapnya soal pengungkapan sindikat penjualan bayi internasional, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Fida, hingga kini total ada 13 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa peran pasti dari masing-masing tersangka ini? Ya, Audrey dan juga saudara, peran dari ke-13 orang tersangka ini beragam karena polisi menyebut bahwa sindikat ini merupakan jaringan yang terstruktur begitu yang sudah beroperasi sejak tahun 2023 silam. Dari ke-13 tersangka yang telah ditetapkan oleh Ditreskrim Polda Jabar, peran-peran mereka ini mulai dari peran sebagai perekrut awal, di mana perekrut ini bertugas untuk kemudian merekrut calon-calon orang tua begitu yang tengah mengandung, yang berpotensi untuk kemudian menjual bayinya kepada sindikat ini. Proses perekrutan ini dilakukan baik secara langsung maupun secara daring, di mana ini memanfaatkan media sosial begitu Audrey dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari penyidik dari Ditreskrim Polda Jabar bahwa sindikat ini juga memanfaatkan media sosial, utamanya adalah Facebook,
di mana sindikat ini juga bergabung dalam grup Facebook dengan memang yang diperuntukkan untuk mengadopsi anak begitu Audrey dan juga saudara, dan dari situ para perekrut ini mulai mendekati calon-calon orang tua yang berpotensi untuk kemudian bisa menyerahkan anaknya atau menjual anaknya kepada mereka. Selanjutnya ini juga ada yang berperan sebagai perawat. Jadi perannya di sini adalah untuk merawat bayi-bayi yang sudah berhasil diserahkan kepada sindikat ini untuk kemudian selanjutnya nanti dipersiapkan agar bisa kemudian dikirimkan ke Singapura. Selanjutnya ada juga yang berperan sebagai penampung, ada juga yang berperan sebagai pengurus dokumen di sini. Pengurus dokumennya ini adalah dokumen-dokumen kependudukan hingga paspor untuk melancarkan proses perpindahan dari bayi-bayi tersebut dari Indonesia, tepatnya dari Kalimantan begitu ya, Audrey dan juga saudara, hingga nanti ke Singapura. Selanjutnya tentu juga ada yang berperan dari ke-13 tersangka ini sebagai pengirim bayi ke Singapura. Malam tadi, Audrey dan juga saudara, penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat kembali menetapkan satu orang tersangka atau kembali mengamankan satu orang tersangka yang berinisial Y begitu ya, yang memang setelah pulang ke Indonesia usai bertolak ke Singapura begitu ya, dan berhasil dicekal di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Peran dari Y ini merupakan penampung begitu ya dari bayi-bayi yang akan dijual oleh sindikat ini. Kalau kita melihat Audrey dan juga saudara, hingga saat ini kalau dari penyidik Polda Jabar menyebut masih memburu otak pelaku dari sindikat penjualan bayi yang kemudian bayi-bayi dari Indonesia. Kalau dari kepolisian keterangannya mayoritas bayi-bayi ini berasal dari Jawa Barat untuk kemudian dikirimkan atau dijual ke Singapura. Harga yang dibeli Audrey dan juga saudara dari orang tua para bayi ini berkisar antara 11 hingga 16 juta rupiah. Kalau dari pelaku utama atau otak pelaku ini perannya adalah sebagai pemodal begitu ya Audrey dan juga saudara. Dan informasi dari Ditreskrimum Polda Jabar hingga saat ini data dari otak pelaku ini sudah dikantongi dan juga Polda Jabar juga telah bekerja sama dengan imigrasi untuk kemudian melakukan pencekalan terhadap buron tersebut. Audrey. Ya, Fida, lalu nasib bayi yang berhasil diselamatkan seperti apa? Apakah ini dikembalikan ke orang tuanya, yang mana orang tuanya ini tidak menjual ya bayinya ke penjual? Ya Audrey, untuk saat ini ke-6 bayi yang kemarin berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian saat ini tengah dirawat begitu ya di salah satu panti yang berada di Kota Bandung. Informasinya dari kepolisian bahwa bayi-bayi ini untuk sementara akan secara administratif dirawat oleh negara terlebih dahulu melalui nantinya entah itu dinas sosial begitu ya, yang kemudian nanti akan menindaklanjuti terkait perawatan bayi-bayi ini. Karena kalau kita melihat dari keterangan dari polisi begitu ya, mayoritas atau sebagian besar bayi-bayi yang kemudian kemarin berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian ini adalah korban penjualan dari orang tua mereka. Namun memang dari pihak kepolisian ini juga tidak atau membuka kemungkinan kalau nanti bayi-bayi tersebut ini ada yang ingin mengadopsi tentunya secara legal begitu ya Audrey dan juga saudara, ataupun ada keluarga dari bayi-bayi tersebut yang kemudian ingin merawat atau berkenan untuk merawat bayi-bayi tersebut. Namun kalau dari kondisinya Audrey dan juga saudara, setelah kemarin sempat juga diberikan perawatan atau pemeriksaan setelah diamankan begitu ya oleh kepolisian, saat ini kondisi dari ke-6 bayi tersebut informasinya sudah dalam keadaan baik dan sudah dalam perawatan di salah satu panti yang berada di kawasan Bandung Wetan. Audrey. Ida Alatas, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Kesorotan berikutnya, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman menyatakan praktik pengoplosan beras di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Mentan menyebut nilai kerugian masyarakat mencapai 99 triliun per tahun. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Amran Sulaiman, saudara, menyebut ada 2 jenis kerugian dalam kasus beras oplosan. Yang pertama adalah kerugian negara terkait dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurutnya sebagian besar beras yang seharusnya dijual murah justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium. Kerugian kedua yakni adalah kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras yang tidak sesuai dengan mutu dengan harga yang tinggi. Ini SPHP diserahkan pada toko 20% etalase, 80% dioplos jadi premium. Itu satu, Pak. Ini kerugian negara. Kalau ini 99 triliun, itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini 1 tahun. Tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi. Ini sudah berlangsung lama, Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas. Kalau ini dilacak, Pak, ke belakang. Jadi kerugian masyarakat. Bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama, Pak, bukan baru tahun ini. Jadi itu, ini beras biasa, ini lab, Pak, hasil lab. Ini beras biasa dijual dengan premium. Beras biasa yang beras curah, ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami, Pak. Kami serahkan penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi kalau premium, jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya naik, Pak. Ibaratkan gampangannya gini, Pak. Emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat. Tapi dijual 24 karat semua, Pak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan praktik pengoplosan beras di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mentan menyebut nilai kerugian masyarakat mencapai 99 triliun per tahun. Sementara itu juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sebagian produsen dan penjual merek yang terlibat pengoplosan beras telah menarik produknya sekaligus mengubah harga. Amran menjamin penarikan beras oplosan tidak akan menimbulkan kelangkaan beras di pasaran. Akan mulai dilakukan penarikan Pak di pasar. Sudah pemeriksaan, ada yang kami cek itu ada penarikan sejak pemeriksaan. Sudah ada penarikan. Lah itu enggak. Itu kan beras yang beredarnya di pasaran, Pak. Enggak mungkin. Gimana langka? Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Yang kedua, kita berproduksi terus. Sesuai BPS, kita surplus sekarang ini kurang lebih dibandingkan konsumsi 3 juta ton lebih. Jadi tidak mungkin langka. Kalau katakanlah ditarik, kan tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan suatu gudang dan tidak dikeluarkan, nggak boleh kan? Jadi harus dikeluarin. Cuma yang diubah adalah harganya sesuai dengan kualitas barang tersebut. Kalau beras biasa harus harganya beras biasa, bukan premium. Sementara soal beras oplosan, Ketua Komisi 4 DPR Titi Soeharto sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Titi meminta Zulkifli ikut turun tangan menangani permasalahan beras oplosan. Titi menegaskan kasus beras oplosan diusut tuntas, semua pihak yang terlibat ditindak tegas. Pemerintah juga perlu menarik beras oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut Titi, saat ini dibutuhkan koordinasi antar instansi agar segala informasi tidak membuat masyarakat jadi bingung. Titi juga meminta Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan turun tangan dan tidak diam. Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja, supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu.
Selain di Komisi 4, kasus beras oplosan juga dibahas di Komisi 6 DPR saat rapat dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso. DPR curiga ada kartel di belakang praktik beras oplosan. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Golkar, Fernando Ganinduto, menyampaikan keresahannya terkait kasus beras oplosan. Fernando mempertanyakan bagaimana pengawasan Kementerian Perdagangan sehingga kasus beras oplosan ini terus terjadi. Fernando menduga ada peran kartel di jalur distribusi dan grosir di kasus beras oplosan. Fernando mengingatkan beberapa dampak negatif mengonsumsi beras oplosan bagi kesehatan seperti kerusakan hati dan ginjal. Pertanyaan saya gini Pak, bagaimana pengawasan dari Kementerian Perdagangan Pak? Ini kok bisa terjadi seperti ini? Artinya jangan-jangan Pak Menteri, ini ada kartel Pak di jalur distribusi dan grosir ini Pak. Kok bisa ada oplosan seperti ini? Ini bagaimana Pak pengawasan dari Kementerian Perdagangan? Karena kenapa Pak saya pertanyakan ini? Karena ini dampaknya ke rakyat Pak. Mana ada orang Indonesia yang tidak makan nasi Pak? Semua makan nasi Pak. Nah ini kalau misalnya oplosan begini, terus dampaknya nih saya juga ada list juga nih Pak. Dampak dari beras oplosan Pak. Ini kerusakan hati, ginjal, zat kimia atau bahan tambahan berbahaya, gangguan pencernaan dan seterusnya Pak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pemerintah usut tuntas praktik beras oplosan. Ketua YLKI Niti Emiliana mengatakan praktik beras oplosan merupakan pelanggaran Undang-Undang Pangan dan Hak Konsumen. YLKI memandang bahwa ini adalah suatu pelanggaran hak konsumen karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk memproduksi ataupun menawarkan produk yang tidak sesuai dengan standar. Dan dalam kasus ini juga memang menyangkut kasus pidana karena ada pelanggaran undang-undang yang dilanggar oleh pelaku usaha baik dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pangan. Saudara, merebaknya isu beras premium oplosan tidak hanya membuat konsumen resah, tapi juga meresahkan pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Pedagang mengaku isu beras oplosan berdampak langsung pada aktivitas pasar. Sejumlah warga yang mau beli beras mengaku khawatir dengan praktik beras oplosan ini. Sebagai konsumen, mereka mengaku dirugikan karena membeli beras dengan harga yang tidak sesuai dengan mutu. Bukan hanya konsumen, pedagang merasa khawatir dengan merebaknya isu beras oplosan. Para pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang membantah tudingan praktik pengoplosan beras ini dilakukan para pedagang. Khawatir sekali. Jadi kadang-kadang saya lihat di sini contohnya bagus ya, terus harganya juga saya cocok. Tapi kita nggak tahu juga. Kadang-kadang suka ada warna-warna hitam itu pasir gitu. Tahu saya PT-PT yang disangka mengoplos itu, setahu saya dia beli bahan dari daerah itu gabah atau PK. PK itu pecah kulit. Nah, terus diproses, karena kalau dibikin medium yang 5% itu harganya tinggi. Nah, terus dibikinlah lebih dari 10%, biar terjangkau sama konsumen. Setahu saya seperti itu. Dibikinlah 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo gitu. Informasi lainnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memangkas tarif impor produksi asal Indonesia sebesar 19%. Namun barang-barang dari Amerika akan bebas bea masuk ketika memasuki pasar Indonesia. Trump, saudara, menyatakan kebijakan baru ini merupakan pencapaian besar yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Trump menyebut kesepakatan telah dibicarakan langsung pada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Trump, perjanjian tarif baru antar kedua negara memungkinkan Amerika memiliki akses yang lebih luas ke pasar Indonesia. Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengancam Indonesia dengan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%. Kebijakan baru ini direncanakan akan aktif berlaku pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 1 tahun 2025. To deal with Indonesia, I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart.
and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. Presiden Prabowo Subianto menyatakan perjanjian tarif dagang dengan Amerika Serikat telah diperhitungkan dengan matang. Presiden Prabowo menyebut kebijakan baru terkait tarif impor Indonesia ke Amerika sebesar 19% akan mempertahankan kondisi pekerja kita di Indonesia. Ia pun juga menambahkan kesepakatan Indonesia yang harus membeli produk energi serta pertanian Amerika Serikat adalah tawaran terbaik yang bisa diberikan. Meski begitu, ia menegaskan Indonesia akan tetap melakukan perundingan dengan Amerika soal tarif impor baru. Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi ya. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi, kita akan kuat. Dan saudara, berikut adalah daftar tarif yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap sejumlah negara di Asia yang dirangkum dari kompas.com.id. Sejak 16 Juli 2025, Amerika Serikat telah menetapkan tarif kepada Indonesia sebesar 19%. Angka ini tentu jauh lebih rendah dibandingkan dengan penetapan tarif di pekan lalu, yakni sebesar 32% angkanya. Sementara di urutan kedua ada negara Vietnam sebesar 20%, namun untuk barang yang dari negara lain yang diolah di Vietnam. Tarif transshipment yang diberlakukan yakni 40%, di mana langkah ini diambil Amerika untuk menjegal pengalihan bahan produksi dari Cina atau Tiongkok ke Vietnam yang diekspor ke Amerika. Tarif yang cukup tinggi juga diberlakukan Amerika terhadap negara Laos yakni 40% dan terhadap negara Thailand 36%. Tarif ini saudara serentak akan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2025. Sorotan lain selepas jeda, 30 dari 55 wakil menteri dapat jabatan komisaris BUMN. Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia Malam. Saudara, 30 dari 55 wakil menteri dapat jabatan komisaris BUMN. Publik pun menyoroti rangkap jabatan para wakil menteri, terutama efektivitas kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pengangkatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN jadi sorotan publik. Dari 55 wakil menteri Kabinet Prabowo Gibran, 30 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di berbagai perusahaan pelat merah, di mana beberapa di antaranya Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa yang menjabat komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Sementara Wakil Menteri Dikti Sains Tek Stella Christy menjabat komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Merespons Wahmen yang merangkap komisaris, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengaku terpuruk sejak para wamen mendapat tambahan jabatan sebagai komisaris. Wamen yang saya hormati terutama Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri,
Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya tuh nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau nggak peduli. Karena bagi saya dompet ada isi atau nggak ada isi, yang penting ada kartu kredit kan gitu. Nah gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan. Jadi mikir ini kira-kira bisa seperti mereka enggak, nasib ini kira-kira gitu. Kira-kira dapil masih aman apa enggak kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa. Rezeki, tapi soal rezeki itu soal rezeki sama. Mengutip Kompas.com, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDIP, Mufti Anam bilang negara justru memberi ruang pada segelintir elit untuk menduduki 2, bahkan 3 kursi kekuasaan sekaligus. Kini publik menyoroti rangkap jabatan para wakil menteri tersebut, terutama efektivitas kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa urgensi wakil menteri ini rangkap jabatan Komisaris BUMN? Kita bahas malam hari ini bersama anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya. Mas Oto, selamat malam. Selamat malam, Adri. Bang Nurdin, ini saya pertanyaan pertama langsung ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, setuju nggak sih dengan wamen ini rangkap jabatan Komisaris BUMN? Iya, jadi gini. Kalau kita membaca secara saksama, amanah undang-undang nomor 1 tentang BUMN, di situ jelas dikatakan bahwa pemerintah itu memegang 1% saham seri A, di mana Presiden memberi kuasa kepada Menteri BUMN sebagai mewakili pemerintah. Nah, itu berarti bahwa ada kewenangan daripada Kementerian BUMN untuk menempatkan daripada komisaris. Nah, kalau kita melihat pendekatan kapasitas, tidak ada larangan untuk wamen menjadi komisaris, ya. Dan komisaris itu bukan jabatan karir. Nah, jadi komisaris tidak lebih daripada bagaimana seorang wamen itu akan mempermudah komunikasi dengan Kementerian BUMN dalam melaksanakan pengawasan. Tapi Bang Nurdin, ini urgensinya apa? Seperti misalnya Wamen Veronica Tan, ini Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi jadi komisaris PT Citylink. Kemudian Bang Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan jadi Pupuk, PT Pupuk komisarisnya. Ya, kalau kita lihat jumlah Wamen dibanding dengan jumlah BUMN, dari holding sampai kepada anak cucu itu kurang lebih 900 daripada BUMN. Yang wamen ini yang ditempatkan di situ kurang lebih hanya 30. Jauh sekali itu, hanya 0,sekian%. Nah, ini pendekatan kapasitas. Yang kedua adalah dilihat daripada tadi, di mana Kementerian BUMN itu mewakili pemerintah sebagai pemegang saham seri A 1%. Itu dalam rangka untuk memudahkan komunikasi dalam pengawasan. Yang kedua, tentu wamen ini punya kapasitas, punya kemampuan untuk ikut mengawasi dalam pelaksanaan korporasi maupun meski tadi Bang Nurdin tidak sama antara jabatan wamennya seperti misalnya Bang Noel yang Wakil Menteri Ketenagakerjaan tapi jadi komisaris PT Pupuk Indonesia. Ya, karena bukan hanya tidak ada kaitannya dengan jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenagakerja, tapi dia kemampuan dia untuk menjalankan tugas pemerintah dari sisi pengawasan. Komisaris itu kan tugasnya mengawasi, bukan pelaksana teknis daripada aksi korporasi maupun pelaksanaan daripada sebuah BUMN. Jadi itu sama dengan ikut serta melaksanakan pengawasan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada Kementerian BUMN. Sebagai regulator, sebagai pengawas, sebagai pemegang seri A 1%. Nah, Mbak Nurdin, saya tanyain ke hal itu ke Mas Toto. Mas Toto, sejukah Anda bahwa tadi untuk mempermudah komunikasi, untuk pasti berbeda lagi dengan saya itu. Oke, saya mau tanya kalau gitu. Emang setuju nggak sih untuk mempermudah tadi soal komunikasi, untuk mempermudah kemudian juga berkomunikasi juga dan lain sebagainya. Ini membuat para wamen yang tidak seharusnya ini kemudian berada di posisi komisaris yang berbeda nih, tupoksinya dengan wamen. Iya, jadi begini, supaya kemudian jawaban saya tidak terasa subjektif, seperti terkaan Bung Nurdin, ya padahal saya belum jawab ya, Bung Nurdin udah bisa menerka ya. Jawaban saya pertama tentu saja terkait dengan apakah ini kemudian memang melanggar aturan atau tidak. Betul bahwa sempat ada kekosongan terkait dengan tafsir apakah wamen ini dilarang untuk merangkap jabatan komisaris atau tidak. Ketika berbicara hanya Undang-Undang 39 2008, memang tidak pernah tertera
larangan bagi wamen. Yang ada di pasal 23 itu hanya larangan buat menteri, karena dianggap itu adalah jabatan politis. Apakah itu tidak pernah kemudian ditanyakan tafsirnya seperti apa dalam memaknai kekosongan larangan terhadap wamen ini? Itu pernah, Audrey, dalam gugatan tahun 2019 yang sudah diputuskan oleh MK lewat keputusan MK nomor 80 PUU 17 tahun 2019, tapi baru dibacakan 27 Agustus 2020 oleh Anwar Usman saat itu sebagai hakim konstitusi yang menyatakan dengan tegas, jadi ada dua gugatan. Yang pertama terkait dengan positioning secara legal atau aspek konstitusionalitas dari wamen, yang ini ditolak uji materinya karena dianggap akhirnya keputusannya bahwa wamen memang konstitusional. Tapi yang kedua itu kemudian dipenuhi gugatannya terkait dengan tafsir MK bahwa kemudian seorang wamen itu ternyata dianggap bagian dari pejabat negara. Sehingga apapun yang menjadi larangan yang melekat pada seorang menteri itu akan berlaku juga pada wamen. Jadi jelas keputusan MK saat itu dengan jelas menyatakan wamen tidak boleh lagi merangkap posisi komisaris atau direksi di BUMN sama seperti seorang menteri. Pertanyaan saya kan sekarang adalah bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi keputusan MK yang sebenarnya pernah ada secara eksplisit menyatakan larangan tersebut. Yang kedua, kalau kita mau berbicara mengenai aspek substantif pun, ini kan kita sedang berbicara ramainya netizen. Logikanya masuk atau tidak sih, dan kita tidak berharap. Mas Otto, berarti tadi pada saat yang pertama itu berarti seharusnya ini melanggar ya? Rangkap jabatan? Menurut saya, ini bertentangan. Saya nggak bisa mengatakan melanggar ya. Oke, bertentangan. Kalau melanggar, kita tabrakan dengan undang-undang. Ini bertentangan dengan keputusan MK. Itulah mengapa sekarang sedang ada lagi, Audrey, gugatan di MK, karena merasa bahwa keputusan MK 2019 itu tidak ditaati oleh pemerintah ketika memberikan jabatan 30 wamen ini dengan jabatan komisaris BUMN. Makanya sekarang ada gugatan yang menginginkan supaya di Undang-Undang 39 2008 itu dicantumkan mengenai larangan kepada wamen juga, bukan hanya kepada menteri. Itu secara aspek legalitas, Audrey. Yang kedua, ya ini kan kita berbicara memaknai secara logika akal sehat apa yang sedang diramaikan oleh sebagian netizen. Saya tidak mengatakan semua ya, ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Saya pikir kalau memang Pak Prabowo sangat berniat untuk kemudian membangun asas meritokrasi dengan adanya Danantara, sudah ada beberapa aturan baru terhadap BUMN, bagaimana kemudian optimalisasi dari efektivitas dan efisiensi dari kinerja BUMN, saya pikir jelas lah, Audrey. Contoh-contoh yang tadi Audrey sebutkan kan sudah memperlihatkan bahwa dalam logika akal sehat kok nggak nyambung sekali latar belakang yang misalnya dimiliki oleh wamen dengan jabatan yang diembannya, tiba-tiba komisarisnya nggak nyambung sama sekali aspek pekerjaannya. Belum lagi ketika berbicara katanya pengen optimalisasi kerja BUMN, tapi kemudian jabatan komisaris yang untuk mengawasi diberikan kepada orang yang sudah sibuknya luar biasa, yang sedang mengejar asta-citanya Pak Prabowo. Dan jelas dalam beberapa aturan lain kalau kita berbicara Undang-Undang 25 2009 pelayanan publik atau Undang-Undang 30 2014 terkait dengan administrasi pemerintahan, jelas dinyatakan bahwa rangkap jabatan atau potensi konflik kepentingan itu seharusnya dihindari. Dan menurut saya agak sulit untuk mempertahankan argumentasi bahwa tidak terjadi konflik kepentingan dari posisi seorang wamen yang dirangkap dengan komisaris. Oke, kalau gitu Bang Nuri, sebenarnya apa urgensinya sih memilih para wamen itu untuk masuk menjadi komisaris BUMN, sampai-sampai Menko Muhaimin aja sampai ini nih merasa terpuruk nih pada saat salah satu pernyataannya merasa terpuruk karena para wamen ini mendapatkan tambahan jabatan, Menkonya saja belum tentu nih. Ya, kalau kita mendengar narasi yang disampaikan oleh Pak Gus Muhaimin, itu kan narasi bercanda. Jangan dijadikan acuan itu untuk kita mempertentangkan antara kedudukan wamen dalam komisaris BUMN. Jadi gini, tadi Pak Toto mengatakan bahwa ada uji judicial review daripada undang-undang, di mana yang pertama itu gugatan ditolak, ya. Yang kedua baru terima. Itu berarti MK juga tidak konsisten dalam keputusannya, Bung Toto itu. Dan kalau tidak konsisten ngapain kita ikuti? Gitu kan? Nanti saya jawab. Sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Itu. Nah, di mana setelah ada 3 fungsi, ada 3 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Menteri BUMN, yaitu mewakili Presiden.
yaitu regulator. Kemudian yang kedua adalah pengawasan. Yang ketiga adalah pemegang seri A. Nah, dalam rangka pengawasan dikaitkan dengan kewenangan Kementerian BUMN dalam ini pemerintah untuk sebagai pemegang 1% seri A, maka dia menempatkan Wamen dalam rangka untuk mempermudah komunikasi, akselerasi dalam rangka peningkatan pengawasan terhadap BUMN itu. Kemudian mengenai disiplin ilmu tidak ada hubungannya. Sekarang saya tanya, Noel itu apakah pernah dia sekolah tentang tenaga kerja? Apakah disiplin tenaga kerja? Kemudian dia jadi Wamen tenaga kerja. Jadi tidak bisa juga dijadikan dasar bahwa tidak ada kaitan Wamen tenaga kerja kemudian menjadi. Tapi kan tugas Wamen aja berat, Bang. Maksudnya bagaimana bisa membagi-bagi waktu? Bisa dikaitkan. Presiden saja tidak ada sekolah presiden. Sekolah menteri juga nggak ada, Bu Toto. Jadi tidak bisa kita. Oke, Mas Toto gimana tuh? Tapi kita lihat kapasitasnya, kemampuannya, pengalamannya. Yang pertama, pengawasan dia sebelum jadi Wamen kan dia sering kita tampil sama-sama kan, gitu. Yang pertama, Audrey, Bung Nurdin sebenarnya salah menangkap cerita saya mengenai keputusan dari MK. Keputusan MK itu hanya satu kali, 80/2019, tapi ada 2 uji materi di situ. Yang ditolak itu adalah terkait gugatan untuk menggugurkan posisi legal dari jabatan Wamen. Itu dinyatakan tetap bahwa jabatan wakil menteri itu sah dalam konstitusi kita. Uji materi kedua itu terkait dengan mengenai posisi sebagai komisaris. Yang itu jelas oleh Anwar Usman dibacakan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan karena ternyata seorang Wamen itu dalam tafsir yang kemudian dikeluarkan oleh MK itu adalah bagian dari pejabat negara. Saya pikir harusnya Bung Nurdin juga konsisten nih kalau menilai seorang Anwar Usman dulu keputusan terkait Gibran diterima, sekarang katanya diabaikan saja. Yang kedua, Audrey, saya ingin mengomentari mengenai bagaimana bercandaannya Caimin. Menurut saya, kalau menurut Bung Nurdin itu sebuah bercandaan yang nggak usah dijadikan rujukan kok, bercanda doang. Menurut saya ini sebuah kejujuran dari seorang Caimin. Kalau kita lihat kata-katanya walaupun dengan bercanda ya, ini berbicara mengenai rezeki, isi dompet. Dan kita akan masuk ke dalam analisis mengenai potensi konflik kepentingan, Audrey. Simple. Ketika berbicara mengenai menjadi komisaris BUMN, nggak bisa dibantah kok, faktanya tantimnya gede. Gajinya dan tantimnya jauh lebih besar dibanding jabatan seorang menteri, gaji seorang menteri atau wakil menteri. Pada titik itulah, sekarang saya coba memberikan sebuah analogi. Ketika seorang wakil menteri jadi rangkap jabatan, satu menjadi wakil menteri, satu menjadi komisaris Bank Himbara. Tantim penghasilan tahunannya itu mungkin puluhan kali lebih besar dibandingkan menjadi seorang wakil menteri. Dalam konteks itu kita sudah bisa menilai dalam konteks manajerial, loyalitasnya jangan-jangan akan lebih gede kepada jabatan komisaris BUMN, bukan dalam kapasitas sebagai seorang Wamen bisa membantu mengawasi. Titik itulah yang menurut kita harus kita jaga bersama. Memang alangkah baiknya rangkap jabatan ini tidak dilakukan. Oke, masih menuai tanda tanya ya. Oke, sudah habis. Bang Nurdin, singkat aja, silakan. Singkat aja, Bang. Jangan kita melihat bahwa hanya pendapatan yang didapatkan oleh seorang Wamen ketika menjadi komisaris. Dia juga tanggung jawabnya. Apalagi kalau dia komisaris di Himbara, tanggung jawab itu sangat besar, Pak. Oke. Komisaris di Pertamina Wisata Telkom. Berarti nggak akan ada evaluasi juga ya, Bang, ya terkait dengan rangkap jabatan ya? Kita dengan pikiran yang picik sekali bahwa mengaitkan dengan pendapatan dan tidak sebagainya, dia tanggung jawabnya. Saya jawab, cuma waktunya pasti Bang Aldrin. Baik, Bapak-Bapak. Tanggung jawabnya sangat besar. Jadi nanti boleh diundang lagi nih. Iya, nanti di part lainnya kalau gitu ya, belum selesai nih perbincangannya. Terima kasih Bang Nurdin untuk informasinya. Mas Toto, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kasus beras premium oplosan merugikan masyarakat 99 triliun rupiah per tahunnya. Selengkapnya kita bahas. Saudara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan praktik pengoplosan beras di Indonesia telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mentan menyebut nilai kerugian masyarakat mencapai 99 triliun per tahun. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR, Amran menyebut ada 2 jenis kerugian dalam
kasus beras oplosan. Yang pertama adalah kerugian negara terkait dengan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Menurutnya sebagian besar beras yang seharusnya dijual murah justru dialihkan ke pasar sebagai beras premium. Kerugian kedua adalah soal kerugian masyarakat karena tertipu membeli beras yang tidak sesuai dengan mutu tapi membayarnya dengan harga tinggi. Ini SPHP diserahkan pada toko 20% etalase, 80% dioplos jadi premium. Itu satu Pak, ini kerugian negara. Kalau ini 99 triliun, itu adalah masyarakat. Sebenarnya ini 1 tahun, tapi kalau ini terjadi 10 tahun atau 5 tahun, karena ini bukan hari ini terjadi, ini sudah berlangsung lama Pak. Tetapi nanti angkanya sudah pasti bukan 100 triliun, pasti di atas. Kalau ini dilacak Pak ke belakang. Jadi kerugian masyarakat, bukan hari ini, tetapi ini sudah, merek ini kan sudah lama Pak, bukan baru tahun ini. Jadi itu, ini beras biasa, ini lab Pak, hasil lab. Ini beras biasa dijual dengan premium. Beras biasa yang beras curah ini tinggal ganti bungkus dan ada foto-fotonya sama kami Pak. Kami serahkan penegak hukum. Kemudian ini bungkus premium, ini tinggal mau beli yang mana. Jadi kalau premium, jadi harganya yang naik, bukan kualitasnya naik Pak. Ibaratkan gampangannya gini Pak, emas 24 karat, sebenarnya ini 18 karat, tapi dijual 24 karat semua Pak. Soal beras oplosan, Ketua Komisi 4 DPR, Titi Soeharto sempat menyinggung nama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Titi meminta Zulkifli ikut turun tangan menangani permasalahan beras oplosan. Titi saudara menegaskan kasus beras oplosan diusut tuntas, semua pihak yang terlibat ditindak tegas. Pemerintah perlu menarik beras oplosan yang beredar di masyarakat. Menurut Titi, saat ini dibutuhkan koordinasi antar instansi agar segala informasi tidak membuat masyarakat jadi bingung. Titi meminta Menko Bidang Pangan Zulhas ikut turun tangan dan tidak diam. Serahkan ke kementerian, itu kan ada Menko-nya ya, tolong Menko-nya tuh juga turun tangan, jangan diam-diam aja, supaya ini dikoordinasikan gitu ya, jangan sedikit-sedikit heboh ini heboh itu gitu ya, ini rakyat jadi bingung gitu. Ini kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus kita nggak boleh lihat pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya kalau memang itu betul salah, terbukti dia ngoplos gitu. Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut kasus beras premium oplosan merugikan masyarakat 99 triliun rupiah per tahun. Jadi jika praktik ini telah berlangsung lama lebih dari 1 tahun, berarti artinya kerugiannya bisa lebih besar. Bagaimana penanganan atau penindakan terhadap kasus beras oplosan dan bagaimana juga menjamin praktik ini tidak terulang lagi? Kita bahas bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan hadir juga Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mufti Mubarok. Selamat malam Pak Mufti. Selamat malam. Iya, saya mau ke Pak Arief dulu. Pak Arief, jadi sejauh ini sebenarnya bagaimana sih penanganan kasus beras oplosan? Kata Pak Menteri bilang ini bisa merugikan negara 99 T per tahunnya. Tapi kalau terjadinya bertahun-tahun ini bisa kerugiannya banyak sekali. Ya, saya bicara ke depan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian, kemudian Kasatgas Pangan, Brigjen Helvi, ini memang untuk perbaikan kita ke depan. Jadi untuk imbangan yang kurang atau spek yang tidak memenuhi seperti apa yang disampaikan dalam packaging, itu juga menjadi pembenahan kita bersama. Demikian, Mbak. Tapi kalau untuk spek yang tidak sesuai, misalnya tadi ya beras premium, kemudian bukan beras premium yang jual, tapi harganya setara dengan beras premium, lalu kemudian juga tadi timbangannya tidak sesuai. Nah, jadi ini siapa nih yang kemudian menjadi pelakunya? Apakah para pedagang atau justru ada kartel di balik ini?
Enggak lah, kita secara sederhana mulai dari 2 minggu lalu sudah mengingatkan Pak Menteri Pertanian, Satgas Pangan sudah menyampaikan bahwa untuk perusahaan-perusahaan penggilingan padi saudara-saudara kita ini ya supaya bisa memperbaiki karena itu mutlak ya. Misalnya beras premium di situ harus ada kadar air 14%, kemudian broken atau pecahan maksimum 15%. Itu memang harus di-deliver begitu ya. Jadi masing-masing perusahaan ini saya juga pasti yakin mereka juga punya QA, punya quality assurance, punya quality control ya untuk menjaga brand mereka masing-masing. Adapun dalam misalnya pelaksanaannya harus diperbaiki secara tegas kalau kurang timbangan atau brokernya melebihi dari apa yang disampaikan, maksudnya dalam packaging ya itu memang harus diperbaiki. Demikian. Diperbaiki atau ditindak tegas nih seharusnya, Pak? Loh, kalau barangnya harus diperbaiki, kalau sudah diberi kesempatan kemudian tidak mengindahkan ya harus ditindak. Oke, Pak Mufti, ini sebenarnya lebih kemana tadi? Ini kan bukannya merusak masyarakat, trustnya, kemudian juga ini merusak masuk dalam kategori ini kah pelanggaran untuk perlindungan konsumen? Ya, saya kira secara produk ketika oplosan ini tentu ini penipuan kan gitu, karena memang tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan ketika masyarakat bertransaksi. Maka BPKN tentu berharap bahwa konsumen cerdas dalam konteks untuk membeli barang terutama beras palsu, beras oplosan ini memang harus dimulai dari ketika di pasar retail kan gitu. Misalnya ketika kita membeli di supermarket, misalnya masyarakat harus kritis kan gitu. Pertama, dalam supermarket itu tentu harus ada timbangannya kan gitu supaya kita bisa mengetahui kuantitas. Yang kedua, kualitasnya tentu harus kita pertanyakan apakah kemudian dalam konteks kualitas dari beras itu tentu bisa dilihat secara kasat mata. Dan ini kan seringkali packagingnya tertutup dan kemudian tidak kelihatan dan kemudian sumir-sumir begitu, sehingga ketika konsumen membeli maka sulit sekali untuk membedakan apakah ini premium, apakah ini yang biasa kan gitu, sehingga kerugian tentu sangat besar. Dan harapan kami tentu kepada pelaku usaha segera tobat, karena memang ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat membahayakan bagi konsumen, karena ketika beras oplosan atau beras yang biasa ini kan kualitasnya sudah kita ketahui bahwa sangat jelek kan gitu, dan ini berbahaya untuk kesehatan tentunya. Dan padahal yang kita beli harganya ini harusnya mendapatkan beras premium gitu ya Pak ya? Ya betul, beras premium kan sudah ada HIT-nya di Bappenas kan gitu, tentu kita hormati. Dan tampaknya harga-harga tadi saya ngecek di pasar masih stabil kan gitu, artinya tetapi kualitas yang hari ini saya cek tadi juga melihat bahwa masih banyak ini kita saksikan di pusat-pusat hipermarket atau supermarket modern ini yang melihat bahwa kualitas dari barang itu cukup berbeda, sehingga ini berapa tahun praktek ini. Dan tentu kita melihat bagaimana kemudian mohon maaf mafia beras ini terus melakukan penipuan-penipuan terhadap konsumen, dan saya kira kerugian konsumen sangat besar. Maka itu tadi pertama, ketika konsumen beli barang tentu harus dicek benar kalau memang ketimbangannya dan kualitasnya tidak sesuai, kembalikan saat itu kan gitu. Apabila perlu kalau ada temuan-temuan yang menarik kita lakukan class action bersama konsumen. Tapi gini, efek jerah bagi pelaku usaha ini jelas kan itu. Oke, gini Pak Mufti dan juga Pak Arief, ketika saya misalnya sebagai ibu rumah tangga pada saat membeli di supermarket kan kita percaya ya dengan yang dijual di supermarket pasti kemudian ya udah sesuai dengan tagline-nya gitu, beras premium dengan harga sekian gitu Pak Arief dan juga Pak Mufti. Ini berarti ini permainannya seperti apa, dan sebagai konsumen pun kan kita tidak mungkin kan atau tidak sadar awalnya mengecek karena sudah percaya, apalagi ada brand-brand terkenal begitu. Sebenarnya kan banyak pilihan, jadi konsumen bisa memilih banyak merek, banyak brand, dan kemudian juga yang penting itu klik, yaitu kemasan harus dicek apakah label itu sesuai dan dari mana dia kemudian diproduksi dan kedaluarsakah, kemudian tampak fisiknya, dan kemudian informasinya harus jelas kan gitu, labelnya juga harus jelas, dan yang terakhir ya tentu kedaluarsa K itu kan gitu. Jadi harapan kita dengan klik tadi masyarakat
harus paham bagaimana membeli barang yang sesuai dengan yang dia kehendakin gitu. Kalau premium tentu kualitasnya harus baik dan ini tentu harus kita lihat dalam konteks di pasar kan gitu. Kalau kita nggak seperti itu, kita akan ketipu terus kan gitu. Dan kalau misalnya kita nggak membeli barang-barang itu kan tentu mereka akan reject dan sebagainya, ya akan kembali kepada produsen juga akan rugi dan sebagainya. Kita cari pembelajaran seperti itu. Oke, Pak Arief, ini bentuk pengawasannya seperti apa sih kalau ada mafia beras? Kenapa tidak ditindak saja dari awal begitu? Sehingga terkesan jangan-jangan nih ada pembiaran, ada yang sengaja mempermainkan supaya akhirnya pada saat seperti ini baru ketahuan. Jadi setiap produk yang di-pack seperti beras kemasan 5 kilo, 10 kilo, itu pemerintah punya namanya PSAT, registrasi produk segar asal tumbuhan gitu ya. Itu supaya beras itu juga traceable ya, dari mana, kemudian siapa vendornya dan lain-lain. Dan registrasi itu memang kita minta kepada seluruh OKKPD di seluruh kabupaten kota se-Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat penggiling padi atau teman-teman pengusaha padi, penggilingan padi untuk menjadi beras ini mempersiapkan brand, tentunya juga di situ ada uji lab, ya, kemudian timbangan dan lain-lain sebelum mereka melaunch suatu brand. Berikutnya lagi, begitu mereka mau masuk menjadi mau listing di modern market atau di supermarket. Nah itu seharusnya siapa yang mengecek, Pak Arief? Ya. Setiap tahapan itu seharusnya siapa yang mengecek? Bappenas? Semua. Oh, semua, oke. Semua, jadi Badan Pangan punya namanya OKKPD ya, di setiap pemerintah kabupaten kota itu. Kalau pemerintah pusat Badan Pangan Nasional, kalau di daerah ada Dinas Urusan Pangan. Nah, teman-teman di daerah itu juga mencek ya. Artinya pada saat brand itu mau launch itu sudah ada misalnya brand tertentu, kemudian isinya berasnya beras panjang atau beras bulat atau aromatic rice atau apa, itu sudah ada di situ. Ya, kemudian filter berikutnya pada saat ingin berjualan di modern market biasanya itu juga dicek juga sama ya. Nah kalau sampai di dalamnya itu beratnya apa? Ya. Kalau sudah cek tadi setiap tahapannya, lalu kemudian pada saat rame-rame seperti ini beras yang dijual bukan beras premium tapi harganya premium? Ya kan sudah ada mekanismenya. Ini Satgas Pangan. Jadi sesuai dengan tupoksi dan kita semua, Satgas Pangan kan sekarang sedang bekerja. Ya, artinya pembuktiannya kan di laboratorium bahwa beras ini apakah premium, apakah medium, kemudian beratnya berapa juga. Timbangan itu kalau di supermarket atau di pabrik itu juga kan harus ditera. Ada aturannya minimum 1 tahun 1 kali ya. Juga sudah ada aturannya di metrologi. Jadi semua ini kan tentunya harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dibuat aturannya. Oke, kalau gitu Pak Mufti, selain kerugian material, kerugian apa lagi yang dihadapi? Kalau waktu kemarin kan kita menghadapi oplosan ya, dari yang Pertamax kemudian juga dioplos begitu. Itu adalah terjadi kerusakan pada mobil begitu. Nah kalau ini makan atau mengonsumsi beras yang premium tapi ternyata bukan, apa dampaknya selain kerugian material, Pak Mufti? Yang secara material tentu dari sisi harga kan gitu, dari sisi kemudian transaksi yang memang akan harapan kita ke premium, ternyata ini tidak premium kan gitu. Yang kedua, kesehatan ini cukup banyak dari imaterial, artinya bahwa banyak penyakit-penyakit yang saya kira juga timbul dari efek dari makanan dari beras ini ketika dia konsumsi kan gitu. Karena kita saksikan bahwa ketika tidak sesuai dengan standar, maka tentu banyak efek-efek turunan dari kesehatan kan gitu. Misalnya banyak disinyalir bahwa kemudian timbul efek-efek untuk diabetes, kemudian untuk turunan-turunan anak-anak dan sebagainya. Jadi secara imaterial tentu banyak sekali efek dari situ, dan ini tentu kita nanti coba dengan komunitas konsumen cerdas untuk bisa bicara dalam konteks bagaimana kita melakukan pembelaan terhadap produk-produk seperti ini. Jadi di hilirnya tentu kita bicarakan, di hulunya tentu banyaknya satgas, banyaknya kementerian yang pangan ini banyak sekali untuk apa fungsinya gitu, kalau tidak bisa ngawasi hulunya. Baik, kami sudah tangkap pesannya. Terima kasih Pak Mufti, Pak Arief, terima kasih, selamat malam.
Selamat malam. Saudara, upaya Jokowi melaporkan para penuding ijazah palsu dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Selengkapnya kita bahas. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 Joko Widodo menilai ada agenda politik di balik tudingan ijazah palsu. Namun upayanya melaporkan para penuding ijazah palsu dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin panas. Bahkan, mantan juru bicara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patijalal, ikut berkomentar soal perselisihan antara Joko Widodo dan Roy Suryo CS. Dalam komentarnya di akun X, Dino menyesalkan tindakan Jokowi yang memidanakan orang-orang yang vokal soal ijazahnya. Dino bilang, Jokowi sedang berupaya menakut-nakuti masyarakat. Menurutnya, kriminalisasi terhadap Roy Suryo CS memberikan kesan Jokowi sedang panik dan justru semakin menyulut tanda tanya publik. Menanggapi hal tersebut, Joko Widodo menduga ada agenda politik di balik kasus ijazahnya. Menurut Jokowi, kasus ijazah digulirkan untuk menurunkan reputasi politiknya. Jokowi menegaskan akan menunjukkannya di persidangan. Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Salah satu penuding ijazah Jokowi palsu, Rismon Sianipar menegaskan tidak terafiliasi dengan partai politik atau kekuatan politik apapun. Tujuannya bersuara soal ijazah Jokowi adalah murni kajian akademik. Jadi tidak ada motif politik apapun. Kami bertiga murni adalah pendapat akademik, ya, analisa akademik dan siap untuk dibantah. Sementara politikus PDI Perjuangan Arya Bima menilai seorang negarawan seharusnya sudah terbiasa diterpa isu. Menurut Arya, polemik yang ditujukan dan dialami Jokowi merupakan hal biasa di dunia politik. Isu pemakzulan, juga itu menyangkut masalah ijazah. Saya melihat itu satu hal yang biasa dalam satu dinamika politik di negeri ini. Juga dirasakan oleh PDI Perjuangan, oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Pak Erlangga. Kan semua merasakan itu. Dan toh juga tidak disampaikan ke publik. Tapi rakyat membutuhkan dorongan dan semangat dari Pak Jokowi selaku negarawan, selaku orang yang pernah menjadi pemimpin Presiden Republik ini, Presiden 2 periode, gubernur dan wali kota. Pak Jokowi perlu memberikan semangat pada rakyat dan bangsa ini untuk bangkit. Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika menyebut sosok Jokowi yang terlalu kuat memang membuatnya jadi target politik. Isu ijazah dan pemakzulan Gibran menjadi cara mendelegitimasi Jokowi. Karena terlalu kuat, maka harus didelegitimasi. Oke, baik. Caranya ya tadi, dengan pemakzulan, dengan ijazah, istilah kata 2 titik kasus, rusak susu sebelanga gitu. Jadi legacy beliau ingin dihancurkan juga. Jadi orang nggak akan ingat infrastruktur, nggak akan ingat capaian kita bisa melewati pandemi. Sekarang yang orang ingat top of mind-nya adalah ijazah dan pemakzulan. Jokowi dan para penggugat ijazahnya saling lapor ke polisi dalam polemik ini. Laporan soal dugaan ijazah palsu diproses di Barreskrim Polri, sementara 5 laporan pencemaran nama baik Jokowi ditangani Polda Metro Jaya. Tim Liputan Kompas TV. Benarkah ada agenda politik mendiskreditkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan sejauh mana dampak isu ini kepada reputasi Jokowi? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan peneliti Laboratorium Psikologi Politik UI Wawan Kurniawan. Selamat malam Bang Doli, Mas Wawan. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Doli. Apakah pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada agenda politik di balik isu ijazah Jokowi bentuk kepanikan seperti yang ditudingkan sejumlah pihak? Bang Doli. Halo, Bang Doli, bisa dengar suara saya? Iya. Nah, saya ulang lagi. Apakah pernyataan Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada agenda politik di balik tudingan ijazah, ada agenda politik ini disebut sebagai kepanikan oleh sejumlah pihak? Salah satunya Pak Dino Patijalal. Anda setuju dengan ini, Bang Doli? Iya, saya kira juga kita harus mencermatinya secara mendalam ya. Dan kita harus hati-hati gitu menanggapi soal isu yang kemudian tadinya soal ya bisa jadi ini kan soal personal ya, soal ijazah yang kemudian sekarang dibawa ke ranah publik gitu. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan ada agenda-agenda politik besar gitu. Jadi saya kira kita harus betul-betul mencermati dan mendapatkan pasti itu agenda-agenda apa sebenarnya gitu. Dan kalau kita tadi bicara dua hal ya, soal isu pemakzulan dengan soal ijazah palsu, menurut saya dua hal yang juga cukup berbeda, ya kan? Kalau soal isu pemakzulan, ya tadi seperti ada yang menanggapi, kalau ada aspirasi masyarakat, ya menyampaikan adanya dugaan misalnya dan keinginan untuk memakzulkan salah satu presiden dan atau wakil presiden, nah itu tentu ada mekanismenya dan sekarang sudah sampai di DPR. Tapi kalau soal ijazah ini kan itu urusan Pak Suryo dan kawan-kawan yang kemudian melakukan gugatan dan kemudian dapat ditanggapi gugatan balik. Dan itu kita serahkan saja toh masalah ini dengan masalah yang karena negara kita negara hukum, ya ada orang yang mencari aspirasi ditanggapin, ada orang yang tidak senang laporkan ke pihak yang berwenang, ke pihak berwajib, yang kemudian juga merasa tidak senang dilaporkan, melapor lagi, itu hal biasa saja menurut saya ya, diselesaikan saja dalam mekanisme hukum yang berlaku. Tapi Bang Doli melihat ada kaitan agenda politik atau tidak, dan apakah ada upaya mendiskreditkan Pak Jokowi atau tidak dengan kasus ijazah yang berlarut-larut hingga saat ini? Ya, pertama kalau kami misalnya di Partai Golkar sampai sejauh ini belum melihat ya, karena kan ukuran ada gerakan-gerakan politik itu sebenarnya kan pasti melibatkan partai politik kalau di dalam negara yang sistem politiknya seperti sistem demokrasi yang sudah kita pilih gitu. Nah sampai sejauh ini kami di Golkar sih tidak pernah no isu sama sekali bahwa ini adalah ada agenda-agenda politik ya. Kalau dalam perspektif atau kacamata kami partai politik ya yang menjadi bagian penting dalam konstelasi dan pergerakan politik di Indonesia gitu. Nah soal tadi mendiskreditkan ya ini kan sebetulnya bisa gampang bisa susah saja ya kita ya kan ini soal ijazah ya sangat personal. Kalau misalnya Pak Jokowi memang mau menyelesaikan ya masalah ini ya kan tinggal soal menunjukkan ijazahnya saja kan sebetulnya ya. Nah dan kalau soal mendiskreditkan ya belum tentu juga kalau tadi disebutkan ada yang menyampaikan bahwa ini upaya untuk melupakan jasa-jasanya Pak Jokowi yang memang saya kira bangsa kita ini juga sudah atau masyarakat kita masyarakat yang cerdas gitu ya. Mereka tahu kok mana orang yang bekerja, mana yang tidak gitu ya, mana yang berbuat yang terbaik atau tidak gitu. Jadi setiap pemimpin, setiap tokoh itu pasti ada legacy yang memang akan diingat, yang mau diapa-apain juga pasti masyarakat akan selalu mencatat itu, kira-kira begitu. Dan soal ini sebenarnya kami juga sudah menghubungi penuding ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo. Tadi sudah sempat bergabung, tapi masih terputus komunikasinya. Nanti kita coba kembali. Saya ke Mas Wawan Kurniawan dulu. Mas Wawan, bagaimana membaca pernyataan politiknya Pak Jokowi yang bilang bahwa ada agenda politik di balik ini? Tapi ada kritik juga yang datang dari Pak Dino Patijalal misalnya yang bilang bahwa ada kepanikan dari Pak Jokowi. Gimana Mas Wawan dari sisi psikologi politik? Baik, terima kasih Mbak. Jadi
mungkin kita bisa membaca peristiwa polemik ini di hal memegang narasi opini publik sekarang yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan dalam merespon ijazah palsu ini sebenarnya adalah upaya mengamankan narasi yang sudah berkembang. Jadi ketika narasi ijazah palsu itu semakin melebar dan mereka merasa ini sebagai ancaman, maka secara tidak langsung mungkin mereka berupaya melakukan counter. Nah, di sini upaya pelaporan itu mungkin adalah salah satu upaya di mana Jokowi mencoba memegang narasi kembali dan ini memperlihatkan bahwa beliau masih punya power dan itu yang akan dikembangkan terus-menerus dan itu bisa jadi manuver politik yang diupayakan. Nah, bagaimana tapi melihat responsnya untuk agenda politik ini kan ruang abu-abu ya Mas Wawan ya. Bagaimana kita untuk membaca sisi politis dari kasus yang sebenarnya kalau soal ijazah dianggap personal, tapi nama Pak Jokowi tidak bisa dilepaskan juga sebagai tokoh politik, tokoh besar politik bahkan, Mas Wawan. Ya, tentu saja memang ini akan sangat besar efeknya ya. Memang personal tetapi mau tidak mau Pak Jokowi dengan track recordnya dan statusnya sebagai tokoh di Indonesia dan punya nama besar itu tentu akan berdampak. Tapi yang perlu kita pahami adalah politik sebenarnya akan bermain di dunia framing. Nah, ketika satu kelompok akan menghadirkan serangannya dengan membentuk framing, menyebutkan bahwa ini adalah agenda politik, tentu itu bisa dilihat sebagai strategi untuk merespon isu-isu yang sedang menyerang beliau. Nah, tapi di sisi lain, ini sebenarnya bisa jadi bumerang karena kalau beliau mengatakan ini ada agenda politik tertentu, kan sebenarnya ini akan menguji bagaimana literasi politik masyarakat kita kalau memang Jokowi atau Bapak Jokowi ini punya kekuatan dalam menjelaskan bahwa ini ternyata tidak benar atau isu itu ternyata sekedar agenda politik, kan sebenarnya bisa di-clearkan sejak awal. Cuma memang ketidakjelasan dan isu-isu yang beredar itu mesti ditepis atau mesti dihadapi dengan cara-cara yang mungkin lebih transparan lagi. Oke, saya tanyakan sekarang ke Mas Roy Suryo yang sudah terhubung, penuding ijazah Jokowi. Selamat malam Mas Roy. Mas Roy bisa dengar suara saya? Tadi moga-moga nggak tadi. Ya, gimana Mbak? Iya, oke. Mas Roy, bagaimana tanggapannya Mas Roy? Apa iya setuju, ya kalau setuju sih kayaknya enggak ya sama Pak Jokowi. Apakah melihat ada agenda politik enggak sih di balik kasus tudingan ijazah yang terus bergulir, Mas Roy? Saya setuju dengan statementnya Bang Dino padahal ya, bahwa ini kepanikan atau kerutan yang luar biasa. Yang pertama, dia tidak bisa membalas dengan ilmiah karena statement soal ijazah palsu itu adalah statement ilmiah. Dan ini makin terbukti lagi. Hari ini ya Prof. Sofyan Effendi, mantan rektor UM, sudah juga ketemu dengan beberapa guru besar dan memastikan bahwa itu palsu. Ya gitu. Jadi artinya hanya sarjana muda. Ada bukti-bukti fisik yang sudah temu. Kemudian kami sudah mengumpulkan juga beberapa ijazah-ijazah asli. Ya asli angkatan 78, 79, 80 yang semuanya lulus tahun 85. Jadi itu clear ya. Itu akan kita bandingkan dan akan kita uji. Ya berani nggak dia mengeluarkan yang dia sudah mengeluarkan hukum. Jadi ilmiah saintifik dilawan dengan hukum. Ini kan nggak fair dan nggak ada sama sekali. Tiba-tiba kan berubah ke politik. Jadi ini kan nih kayak orang gajir gitu yang mencoba melakukan gitu. Kayak misalnya orang hutan gitu atau monyet gitu ya, dari pohon di atas bisa meraih tiang-tiang. Maksudnya gimana Bang Roy? Jadi ya kita saja masyarakat bisa menilai nanti apa yang dia lakukan karena sudah dia teknis nggak bisa jawab, hukum pun mungkin insya Allah akan terpatahkan kalau polisi itu fair ya, karena kita punya banyak bukti, banyak juga saksi dan termasuk juga ada pelaporan dan dari ini juga kan kemarin Dr. Rismon juga laporkan dia gitu ke daerah Yogyakarta kepada DIY ya, karena kebohongan pada tahun 2017 yang kemudian bersama dengan Pak Kasmijo. Jadi kalau kita sih
kita tunggu aja Pak, kalau dia keluar statement politik, yang menurut saya itu benar-benar kekalutan yang kita bisa menertawakan saja gitu Pak. Oke, saya ke Bang Doli dulu. Bagaimana mendudukan kasus ini? Karena kan bagaimanapun juga kalau statement Pak Jokowi akan dibantahkan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Tapi tentu saja untuk Pak Jokowi yang punya nama besar sebagai tokoh politik, bagaimana agar tidak terganggu namanya dengan kasus ijazah ini. Bagaimana juga menjawab tudingan-tudingan dari Bang Roy CS, Bang Doli, kalau Anda melihatnya? Ya, sederhananya kasus ini jangan berlarut-larut gitu ya. Makin berlarut-larut, mungkin ini makin carut marut gitu ya. Dan kemudian makin menarik publik ya untuk terlibat di dalamnya. Nah, sederhananya, simpelnya itu tadi, ya kan yang diminta oleh Mas Roy dan segala macam itu kan yang ijazah asli gitu ya. Ini kan asli atau tidak asli gitu. Nah, saya kira akan cepat selesai kalau misalnya ditunjukkan gitu. Dan Pak Jokowi bilang akan ditunjukkan di pengadilan, itu langkah yang betul kalau ditunjukkan di pengadilan oleh Pak Jokowi, Bang. DPR klaim. Ya maksudnya ya terserah ya Pak Jokowi mau menyerahkan di mana. Tapi kan sekarang masyarakat semua menunggu. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan satu palsu, ada yang mengatakan asli. Nah jawabannya itu kalau kemudian mana yang asli itu ditunjukkan sehingga memang tahu oh ini yang asli nih yang palsu gitu. Mau di pengadilan atau mau di mana gitu ya terserah saja mau di mana gitu tempatnya. Yang penting itu ditunjukkan. Nah, makin lama ditunjukkan atau makin lama ini nggak selesai, ya makin kemana-mana ini bisa ke politik, bisa ke hukum gitu. Yang sebetulnya kita tidak inginkan, kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, Bang Roy, kalau Pak Jokowi kan terakhir ya ditunjukkannya akan di pengadilan. Anda siap dan kawan-kawan kalau ini segera masuk ke pengadilan? Untuk menunjukkan sangat siap, tapi terus terang sangat siap harus kami nggak yakin ya, karena berkali upaya untuk menunjukkan di pengadilan itu selalu dipatahkan oleh dia gitu ya. Di Solo itu di NO, jadi dia khawatir takut untuk menunjukkan di pengadilan. Saya sudah dengan Bang Ahmad Dali Kurnia ya, jadi ini benar sekali, tunjukkan saja gitu, clear. Begitu ditunjuk kita juga bisa langsung membandingkan dengan ijazah pembanding itu selesai. Atau kita juga nggak akan mempidanakan dia. Saya nggak ada target apapun ya secara personal ya. Kita hanya target adalah target secara negarawan, secara hukum kita gitu. Jadi begitu clear selesai. Ada orang yang tanya, tapi kan nggak lucu, dia kan kayaknya berusaha betul mempidanakan kami semua, mempidanakan saya, Dok Tifa gitu. Padahal ini murni ilmiah, ya begitu ilmiah itu dihadapkan dengan ilmiah, selesai. Ilmiah kalau dihadapkan dengan hukum, sekarang dihadapkan lagi dengan politik ya, jadi nggak nyambung gitu. Tapi saya terima kasih Bang Doli. Saya setuju. Ayo kita buka kitab ini dengan tunjukkan, dan saya kira akan mempercepat ini dan Indonesia nggak gaduh lah. Gitu. Terima kasih. Oke, tapi kalau dari Golkar masih bersama Pak Jokowi nggak sih, Bang Doli? Dalam artian begini, kan isu yang besar. Meskipun tadi disampaikan ijazah ini adalah ranah personalnya, tapi Golkar masih membackup nggak sih soal nama baiknya Pak Jokowi, Bang Doli? Ya begini, bangsa ini kan bangsa besar ya, Chris ya, dan bangsa besar ini harus dijaga, harus tetap harmonis, damai, tentram gitu ya, dan itu semuanya karena komunikasi, adanya relasi yang baik antar individu dengan individu, antar institusi dengan institusi, antar individu dengan institusi gitu ya. Nah jadi kami selama ini membangun, Partai Golkar membangun komunikasi itu semuanya dengan baik, relasi itu dengan baik. Hubungan kami dengan Pak Jokowi sangat baik. Dulu tentu kami sebagai partai pengusung Pak Jokowi, hubungannya institusional gitu. Nah tapi sekarang kan kita tentunya menempatkannya secara proporsional. Hubungan pribadi kita kan harus tetap kita jaga dengan baik. Jadi hubungan Golkar dengan Pak Jokowi sampai saat ini sangat baik. Tetapi kalau hubungan institusional, misalnya kelembagaan, tentu kan sekarang kita ada pemerintahan yang baru. Presiden kita adalah Pak Prabowo gitu ya, dan saya juga yakin Pak Jokowi juga memberikan dukungan yang penuh terhadap Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi hubungan institusionalnya Golkar dalam posisi mendukung pemerintahan sekarang. Tapi komunikasi yang baik termasuk dengan Pak Jokowi dengan semua tokoh-tokoh bangsa tentu harus kami. Oke, jadi
tetap komunikasi baik sama Pak Jokowi, tapi fokusnya di pemerintahan saat ini kalau dari Golkar ya. Bang Roy, tapi kemarin tuh kan Bang Roy sempat ketemu juga dengan Forum Purnawirawan, betul? Bahas apa itu? Oh iya, saya kebetulan diminta selaku ahli dari Purnawirawan, karena dari 4 poin yang ada pada surat Purnawirawan itu, kan yang pertama soal MK, yang kedua soal kompetensi, yang ketiga tuh soal Mufafa. Nah, saya kan kebetulan peneliti Mufafa. Hipotesis saya 99,9% Mufafa adalah Gibran Raka Buming Raka, clear. Dan terakhir, saya juga menemukan bahwa akun Gibran Raka Buming itu follow akun judi online. Sekali lagi, follow akun follow orang yang Gibran Raka Buming yang itu adalah. Itu dari ya, Bang Roy. dia follow akun judi online. Kenapa? Clear ya. Jadi dia follow akun online. Jadi itu kan merupakan tindakan yang tidak patut gitu. Dan itu diakui oleh Sekretariat Pres. Oh ya memang itu follow, tapi sudah follow kok. Lo kan aneh. Kok banyak telepon unfollow. Sama aja udah mencuri, tapi begitu mencuri udah dikembaliin kok. Itu kan aneh gitu loh. Jadi ya ini adalah. Oke, jadi itu soal usulan pemakzulan ini karena memang bukan soal ijazah tapi sudah dijawab sama Bang Roy. Saya harus clearkan dulu ini ke Bang Doli. Ternyata yang bertemu dengan Forum Purnawirawan, ternyata terputus dengan Bang Doli. Saya ke Mas Wawan. Jadi gimana? Ini kan tampaknya akan semakin luas ya kalau ditarik ke ranah politik dan juga bagaimana hal-hal di sekitar kasus ini terus berkembang menjadi bola salju yang lebih besar lagi, Mas Wawan. Apa yang bisa men-stop semua ini? Apa yang bisa menghentikan isu ini semakin bergulir, semakin tidak selesai juga kasusnya, dan semakin juga bisa menggerus nama baik Pak Jokowi? Apa yang bisa dilakukan oleh para pihak? Sebenarnya yang paling berperan penting itu adalah Pak Jokowi sendiri, di mana ketika Mas Doli tadi sudah menjelaskan bahwa ketika ijazah yang sebenarnya disampaikan atau diperlihatkan ke publik, nah itu mungkin akan menutup kasus ini, tetapi dengan berbagai kondisi dan narasi yang sudah berkembang di masyarakat, kita tentu tidak bisa membendung spekulasi dari berbagai lapisan masyarakat bahwa ini adalah agenda politik, ini adalah pengalihan isu atau hal-hal yang sejenisnya. Makanya kita sebagai masyarakat tentu berharap bahwa pihak yang dituntut ini mencoba melakukan upaya transparansi yang bisa memberikan kepercayaan pada publik dan isu ini bisa selesai dengan lebih cepat dan lebih efisien lah. Karena kita tahu masyarakat juga sudah cukup lelah dengan isu polemik ini dan sudah cukup lama juga waktu yang kita habiskan dengan membahas kegaduhan dari proses yang terjadi hari ini. Ya, semakin tidak selesai, semakin kisruh juga, semakin melebar kemana-mana. Ini yang harus segera dituntaskan. Terima kasih Mas Wawan Kurniawan, peneliti Laboratorium Psikologi Politik UI, dan tadi juga bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan penuding ijazah Jokowi Roy Suryo. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan. Dijadikan lokasi penyimpanan narkoba, polisi gerbek rumah indekos di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Informasinya usai jeda berikut. Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Sejumlah orang yang diduga penagih utang atau debt collector terekam kamera saat mencoba merampas sepeda motor salah seorang pengendara di Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Dari rekaman video amatir ini, tampak seorang pengendara motor dikelilingi 4 pria yang diduga penagih utang. Dari visual, tampak adu mulut dan aksi saling tarik sepeda motor terjadi, bahkan suasana sempat memanas. Berdasarkan keterangan saksi, 4 orang tadi memaksa mengambil sepeda motor dengan cara merebut kunci. Namun upaya pengambilan motor gagal setelah pengendara motor dibantu pengemudi ojek daring yang melintas. Berikutnya saudara, dijadikan lokasi penyimpanan narkoba, polisi menggerebek rumah indekos di Gunung Sahari, Jakarta Pusat.
Dalam penggerbekan ini, polisi menangkap 3 pelaku beserta 2,5 kg sabu. Penggerbekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu kamar indekos. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan dan menangkap 1 pelaku. Kemudian dari pengakuan pelaku, polisi melakukan pengembangan dan menggerebek salah satu indekos di kawasan Gunung Sahari. Di sana polisi mendapati barang bukti berupa sabu seberat 2,5 kg yang dikemas bungkus teh. Dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat mengamankan 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Inisialnya adalah OP, kemudian RB dan perempuan LV. Kita mengamankan 2 paket berukuran 2.067 gram, kemudian 5 paket kecil berukuran seberat 420 gram. Jadi totalnya kurang lebih 2.487 gram. Barang narkoba ini disimpan di kamar kos. Nah, jadi mereka ada kamar kos sendiri, tidak ditempati hanya untuk menyimpan barang. Jadi mereka nanti ke kamar kos itu, kemudian dibagi barang-barangnya, baru dikirim. Sepekan berlalu, penyebab kematian diplomat Kemlu masih misteri. Kompolnas menegaskan penyebab kematian masih harus didalami secara menyeluruh. Kompolnas mengaku sudah menerima informasi awal namun belum bisa menarik kesimpulan apapun sebelum melakukan klarifikasi langsung di lapangan. Kompolnas akan melakukan pengecekan penyebab kematian, apakah bunuh diri atau ada unsur lain, serta akan mendalami rekam jejak korban, alat-alat di sekitar lokasi, termasuk posisi telepon genggam dan komunikasi terakhir. Salah satu yang menjadi perhatian Kompolnas adalah posisi telepon genggam korban. Kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, tidak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah. Ada yang itu bilang beberapa orang juga menggunakan itu, ada yang pakai metode kalau itu memang bunuh diri ya, bunuh diri yang umum, pakai tali dan sebagainya. Kita akan cek rekam jejaknya, rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Bursa transfer musim panas pemain sepak bola Eropa kian memanas usai jeda berikut ini. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Dari pengunjung Sapa Indonesia Malam, kami mengingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.